Ya, perkenalkan, nama saya Daeng Gasing. Saya orang asli Goa, tinggal di daerah Barombong. Ya, saya dari keluarga Muslim, ya, dan saya merasakan bahwa hidup ini punya nilai, sehingga saat saya masih kanak-kanak, itu Halo. meminta saya, keyakinan saya, ya, iman saya, sehingga saya dibawa ke masjid untuk dididik, dilatih, untuk bisa mengerti atau mengaji, dan untuk bisa menjadi orang Muslim yang baik. Ya, dalam perjalanan saya sebagai orang Muslim, saya orangnya sangat keras, ya, karena kami orang Makassar dididik keras, ya, biasanya memang watak dan pembawaan ikut, sehingga saya berpikir bahwa saya harus mengerti betul apa yang saya akan lakukan atau saya buat untuk bisa menjadi seorang Muslim yang baik, ya. Jadi orang tua memang mendukung dan sangat mendukung, hingga saya naik di tingkat, ya, dari SD sampai SMP, ya. Saya terus rajin, ya, rajin sekali untuk melakukan ibadah-ibadah, dan saat saya semakin didoktrin atau semakin dikuatkan dengan ajaran itu, justru saya mengalami sesuatu yang berbeda. Maksudnya berbeda begini. Pada suatu ketika malam saya tertidur, ya, saya melihat diri saya berjalan di sebuah padang mahsyar, ya, yang mana tempat, ya, yang saya lihat itu betul-betul hanya sebuah padang pasir, ya, yang sangat luas. Saya mencoba untuk mencari rumah atau orang-orang yang ada di tempat itu, tetapi saya tidak menemukan satu pun manusia. Saya hanya berjalan sendiri di tempat itu, ya. Dan saya merasa bahwa ini hanya sebuah mimpi. Lalu saya coba untuk meyakinkan diri saya dengan mencubit saya punya badan, ternyata terasa sakit. Dan betul-betul seakan-akan saya ada di tempat itu dan tidak sedang bermimpi. Saya terus berjalan dan berjalan mencari siapa yang ada, tapi saya tidak menemukan siapapun. Bahkan saya tidak menemukan kalau dikatakan air untuk saya minum atau makanan untuk saya makan, sehingga saya merasa bahwa saya terasa lapar dan haus dan saya letih dengan berjalan, kaki saya terasa panas karena kaki saya telanjang jalan di padang pasir itu. Sehingga saya berpikir, apakah ini saya sudah mati? Dan kalau saya mati, apa penyebabnya saya mati? Apakah saya karena sakit atau kecelakaan? Tapi saya katakan saya lagi istirahat dan lagi tidur, kok terasa seperti nyata bahwa saya ada di tempat ini. Lalu saya mulai berdoa dalam keyakinan yang dulu, berdoa, berdoa dan membaca ayat-ayat yang saya ingat dalam penglihatan itu atau mimpi itu. Saya coba untuk berbicara dalam bahasa-bahasa. Halo. Halo. Daeng. Ya. Bisa dengar suara saya, Daeng? Ya, saya dengar. Ya. Oke. Jadi Tadi saya Daeng sempat ya, hilang. Ya, silakan lanjutin, Daeng. ya. Jadi saya berdoa dalam iman saya yang dulu, dalam keyakinan saya mulai baca ayat-ayat Al-Qur'an dan saya berjalan terus, saya berdoa dalam doa-doa yang saya diajarkan oleh guru-guru mengaji saya. Tapi kenyataannya saya tidak menemukan apa-apa. Lalu saya memanggil-manggil nama Muhammad, tolong saya.
tolong saya Muhammad, kamu di mana? Dan saya tidak mendapatkan apa-apa, saya memanggil-manggil dan tidak menemukan karena terlalu letih, terlalu lelah, saya jatuh ke belakang. Mata saya memandang ke langit, ya. Tiba-tiba langit terbelah dua dan sosok pribadi yang penuh kemuliaan itu turun dari langit, ya. Saya bisa melihat, saya bisa menyaksikan bagaimana hebatnya orang ini, bagaimana luar biasanya orang ini. Walaupun orang ini saya nggak kenal, saya nggak tahu, ya. Tetapi saya terus memperhatikan dan dia berdiri tepat di hadapan saya, ya. Jadi begitu dia berdiri di hadapan saya tidak rasa kalau saya sudah berlutut di hadapannya. Dan saya juga tidak bisa mengerti, ya, karena mulut saya terus memanggil dia, Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya bingung. Saya berpikir dalam pikiran saya, ini orang siapa kok saya panggil dia Tuhan? Dan kenapa saya sampai sujud di hadapannya dan tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya mengatakan dia Tuhan, dan saya sujud di hadapannya dan saya memperhatikan wajahnya, kok wajahnya ditutup. Dia tidak mau melihat saya. Lalu saya pikir apa ya, kenapa sampai matanya ditutup? Jiwa saya berkata, ini orang saya butuh. Karena dia ada satu-satunya yang bisa membantu saya keluar dari masalah yang saya hadapi. Lalu saya dengan memohon, meminta dengan sangat dan berkata, Tuhan, buka matamu untukku. Lalu matanya terbuka dan sinar yang begitu hebat keluar dari mata yang luar biasa itu, menembus sampai ke relung hati, sampai ke dalam jiwa roh saya. Sehingga saya merasa ada sesuatu yang salah atau berbeda dari hidup saya. Kenapa? Karena waktu saya masih di Muslim, saya berpikir bahwa kita lahir itu suci, bersih dan tidak ada dosa. Sehingga kita bisa mempertahankan semua kebaikan-kebaikan itu dengan melakukan banyak kebaikan, banyak salat, ya, banyak beribadah, ya, banyak melakukan amal, ya. Tapi ternyata waktu saya mendapatkan, ya, sinar yang keluar dari mata, ya, pribadi yang luar biasa ini, saya merasa bahwa saya ini sebenarnya orang berdosa, orang yang tidak pantas dan tidak layak di hadapan Tuhan, ya. Dan saya melihat bahwa dia masih menutup matanya. Lalu saya katakan, Tuhan, bisakah engkau buka matamu untukku? Dan puji Tuhan, dia membuka lagi untuk kedua kalinya. Hati saya semakin kuat bahwa inilah pribadi yang sebenarnya saya sedang cari. Saya tidak mengerti, tapi saya sendiri tidak begitu tahu siapa orang ini, ya. Lalu saya melihat untuk ketiga kalinya matanya masih tertutup. Dan saya meminta, Tuhan, buka matamu untukku. Lalu dia membuka untuk ketiga kalinya, dan apa yang terjadi dalam diri saya merasa sangat sukacita, saya sangat bergembira, saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati saya, sehingga saya betul-betul berterima kasih atas apa yang sudah dibuat oleh pribadi yang ada di hadapan saya. Walaupun dalam hati saya terus berpikir, siapakah orang ini, ya? Dan dia melangkah ke depan saya dalam keadaan saya masih berlutut, saya masih sujud dan terus memanggil dia Tuhan. Saya melihat kakinya berlubang, dua-duanya berlubang. Saya tidak tahu kenapa dia bisa berlubang. Dan saya melihat dia angkat tangannya pun saya melihat kedua-duanya itu ada lubang di telapaknya. Lalu dia menaruh di atas kepala saya. Dan saya merasakan ada sesuatu yang baru, yang luar biasa memasuki tubuh jiwa roh saya. Sehingga semua rasa penat, lapar, capek, hilang semua. Semuanya terasa baru dan luar biasa. Dan pribadi yang sudah menumpangkan tangan itu tiba-tiba terangkat lagi ke langit, dan langit tertutup kembali. Saya terbangun dan saya sembahyang tahajud. Paginya saya mulai penasaran,
siapa orang ini? Siapa yang mendatangi saya? Kok bisa sehebat itu? Saya tidak paham. Tetapi terlalu luar biasa kejadian ini sehingga saya menjadi penasaran. Lalu saya mulai tanya ustaz-ustaz saya mulai tanya para kiai-kiai, senior-senior yang muslim yang sudah banyak paham tentang agama pada waktu itu. Tapi saya menjadi sangat kecewa terhadap mereka karena jawabannya tidak seperti yang saya bayangkan. Mereka rata-rata berkata bahwa kamu sedang bertemu setan, kamu sedang banyak teman orang Kristen, sedangkan saya sendiri tidak tahu kekristenan itu seperti apa dan bagaimana, ya. Dan saya menjadi bingung dengan semua jawaban yang sama sekali saya tidak dapat pencerahannya, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa kehidupan saya Halo, ya, halo. tetapi halo, Iya, ya, silakan, Daeng. Tadi suaranya sempat hilang, Daeng. ya. Jadi saya karena kecewa dengan teman, kecewa dengan para ustadz dan kiai saya yang tidak memberikan kejelasan, karena saya tahu kalau itu memang setan, saya orang yang paling takut dengan setan. Ya, jangankan melihat, dengar suara setan saja saya sudah ketakutan. Ya, walaupun saya ini orang berani, tidak pernah takut dengan namanya manusia. Tapi yang namanya satu pribadi makhluk roh itu setan, kalau disebut namanya itu saya sudah ketakutan. Dan akhirnya saya memilih untuk tidak lagi seperti biasa untuk datang sembahyang, ibadah atau salat di masjid. Saya tinggalkan pengajian saya dan saya bergabung dengan lingkungan saya, orang-orang yang bebas yang menurut saya cocok untuk saya sebagai orang yang tidak mendapatkan satu pengharapan yang jelas dari apa yang saya kerjakan selama ini, ya. Jadi saya jadi pemabuk, peminum, tukang berkelahi, ya preman lah. Dan saya berjalan dalam waktu yang cukup panjang karena mimpi saya itu terjadi di waktu saya masih SMP kelas 2 itu 87, ya. 1987, ya. Jadi saya berjalan dengan teman-teman yang nakal, bergabung dengan mereka, buat geng, ya. Sehingga saya merasa mungkin dengan cara begini saya bisa bahagia, saya bisa tenang, saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Tetapi hal yang paling unik dalam hidup saya, waktu saya menjalani kehidupan yang jauh dari apa yang dikatakan kebenaran, ya. Tiba-tiba saya ada keinginan untuk mencoba cari tahu tentang siapa orang ini, ya, melalui Alkitab dari tetangga yang saya minta untuk saya pinjam untuk saya perbandingkan, ya, antara Al-Qur'an dan Alkitab ini, ya. Dan saya mulai bingung bahwa pribadi yang dia maksud di dalam Alkitab ini adalah Yesus, dan lubang di tangannya itu adalah lubang dalam penebusannya waktu ia disalib, ya. Dia menjadi penebus dosa bagi mereka yang percaya. Tetapi saya tidak langsung percaya begitu saja karena orang saya ini orang keras. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang Kristen yang berani untuk memberitakan Injil kepada saya karena mereka tahu kalau berhadapan dengan orang Makassar itu pikir dua kali gitu. Akhirnya tahun 92 berjalan waktu, ya. Saya merasa bahwa mungkin kehidupan saya ini harus saya ubah kembali. Saya harus rajin salat kembali. Saya harus bisa datang untuk belajar mengaji kembali. Saya mulai mempersiapkan diri dan saya mulai dengan hal baru di tahun 92, genapnya 5 tahun. Ya. Saya tiba-tiba waktu salat, saya sembahyang, tiba-tiba ada suara yang kedengaran begitu lembut dan berkata kepada saya, "Anakku, kapan engkau ikut aku?" Saya menjadi bingung, maksudnya ikut bagaimana? Saya dengar suara, enggak lihat orang.
saya ini sudah melakukan yang benar. Tuhan menurut saya waktu itu bahwa Tuhan Allah ini yang menegur saya. Dan saya katakan, saya sudah datang dalam salat saya sudah datang dalam iman saya, supaya saya ini betul-betul bisa diterima kembali seperti itu. Dan suara itu tidak lagi terdengar. Tidak lama kemudian, seminggu kemudian, saya lagi salat kembali. Dan Halo. Halo. apa yang kata-kata yang sama. Anak, ya, jadi saya sampai kaget untuk kedua kali itu suara itu datang. Dan saya bingung, saya katakan, Tuhan Allah, ya, saya sudah melakukan apa yang kau minta, ya. Tapi tidak ada suara yang lain selain daripada apa yang dikatakan tadi bahwa anakku, kapan engkau ikut aku, ya. Jadi saya tidak tahu, ini tambah bingung saya. Saya bilang, loh, saya sudah sembahyang, saya sudah mengaji, kok ini suara datang lagi, ya. Akhirnya seminggu kemudian, karena jaraknya kalau saya tidak salah, karena ini sudah kejadiannya tahun 92, ya mungkin seminggu-seminggu suara itu datang. Terakhir waktu saya datang ke masjid, ya, kebetulan karena saya datang agak terlambat, saya ada di saf paling belakang. Lalu saya mulai ikut membaca takbir, lalu mengangkat tangan dan mulai membaca surat Fatihah, ya, mengikuti imam yang ada di depan. Saya kaget, tiba-tiba suara itu datang lagi dan saya tidak mau terganggu dengan suara itu. Suara itu lembut sekali dan berkata, anakku, kapan engkau ikut aku? Saya bingung, saya menutup telinga saya, dan hal yang tidak pernah saya sangka, tidak pernah saya pikirkan, tiba-tiba mulut saya berteriak di dalam masjid, memanggil Yesus, Yesus, Yesus. Saya jadi bingung, mulut saya tidak berhenti memanggil dia. Ini di dalam masjid, orang bilang kenapa ini bisa terjadi? Ya, orang-orang yang salat sempat terganggu dan mereka menyangka saya ini orang gila gitu. Saya bingung, mulut saya terus memanggil dia dan saya lari pulang karena saya tidak mau ambil risiko. Saya sampai di rumah dan saya merenung, saya katakan, Tuhan, kalau memang engkau Tuhan yang dikatakan Alkitab itu, saya akan imani. Ya, tapi berikan saya kesempatan dulu untuk menyelesaikan ya studi saya, sekolah saya, karena saya sekolah di STM, ya, STM Negeri 1, ya. Dan saya berkata, biar nilai saya juga tidak anjlok, ya. Dan akhirnya Tuhan menyetujui dan Tuhan meminta saya mengambil komitmen. Dia datang secara pribadi berbicara kepada saya, ya. Dan saya hanya katakan sekali lagi, saya mau tahu persis. Dalam hidup ini Tuhan, saya tidak pernah takut kepada siapapun namanya manusia. Selama manusia itu masih manusia, terdiri dari daging dan darah, ya. Tapi saya paling takut yang namanya roh-roh setan, atau paling takut namanya ya setan atau sejenisnya. Dan kalau engkau bisa membuktikan bahwa engkau memang Tuhan yang patut disembah, engkau memang Allah yang selama ini saya cari, karena selama ini saya tidak mengenal Allah itu seperti apa dan bagaimana, tolong buktikan. Lalu dengan lembut Tuhan Yesus berkata bahwa pada saat engkau ketakutan, pada saat engkau melihat makhluk-makhluk itu mendatangi kamu, sebut namaku, ucapkan namaku, dan dengan tegas kau perkatakan namaku, maka dia akan hilang daripadamu, dia akan hancur daripadamu, dia akan binasa daripadamu, ya. Sehingga waktu saya pas yang namanya orang Makassar, di kota Makassar itu dulu terkenal namanya setan Sumiati, ya. Dan itu sering mengganggu banyak orang, ya. Memang di daerah saya kan waktu tahun 92 pembangunan belum terlalu maju, sehingga banyak tempat-tempat kosong yang sering didatangi oleh setan-setan itu. Dan begitu setan itu muncul di depan saya memperlihatkan muka jeleknya, saya hanya berteriak dalam nama Tuhan Yesus, tolong saya.
Dan saya melihat ya dari kaki setan yang mengganggu saya itu terbakar, hangus dan memang berbau terbakar. Dan itu menggembirakan saya untuk mengambil satu keputusan bahwa memang ini Allah yang benar. Sehingga puji Tuhan, saya menyatakan diri masuk Kristen dan dibaptis di salah satu gereja yang namanya Gereja Kibait pada waktu itu. Ya, saya bersyukur hari ini semuanya boleh ada yang berubah, banyak yang berubah, dan Tuhan mengubah saya untuk lebih mencintai Dia dengan banyak tanda-tanda yang Tuhan buat, ya. Walaupun keluarga atau masyarakat yang mengenal saya, ya tidak setuju dengan keputusan saya untuk menjadi pengikut Yesus dan percaya bahwa Yesus sambil pusing, ya. Itulah keputusan yang paling indah dalam hidup saya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada narasumber.